Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sasandi dan untuk menyambung konten kemarin tentang unboxing Panasonic 43LS600. Nah, sekarang saya ingin mereview sekaligus mengkomparasi langsung dengan lawan beratnya Panasonic, yaitu kompetitornya dari dulu, yaitu brand Sharp. Nah, yang Sharp ini tipenya 42 EG1. Bagaimana mana yang lebih unggul dan mana yang lebih worth it untuk dibeli, di mana range harganya ini mirip-mirip 3,7 hingga 3,9. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Seperti biasa, yang pertama kita bahas adalah dari sisi desain. Yang paling mencolok pastinya adalah dari segi model kakinya. Kalau si Sharp ini modelnya melengkung seperti ini dan lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang Panasonic yang modelnya pendek sekali. Dan untuk bahannya ternyata berbeda. Punya Sharp ini bahannya dari besi. Nah, dari besi, sedangkan untuk yang Panasonic dari plastik. Kalau dari segi kaki, jujur saya lebih suka yang punya Sharp karena nggak monoton, anti mainstream. Jadi punya inovasi tersendiri gitu ya, meskipun kelihatannya lebih jangkung kayak gitu. Untuk jaraknya sendiri, jika diukur ini hampir 11 cm ya dari kakinya itu. Kemudian untuk yang Panasonic, dia nggak sampai 5 cm, hampir 5 cm gitu. Separuhnya sendiri jaraknya kayak gitu. Kemudian dari segi bezel, ini kedua TV ini itu belum frameless, jadi bezelnya itu masih model lama yang sama-sama tebel. Cuman punya Panasonic ini lebih tipis dibandingkan punya yang Sharp. Jadi sekilas kalau kita lihat yang Panasonic itu kayak frameless ya, padahal sebenarnya bukan frameless gitu. Coba kita ukur. Nah, kalau untuk ketebalan bezelnya yang Sharp itu 1 cm lebih, sedangkan untuk yang Panasonic dia nggak sampai 1 cm, jadi tipis banget ya. Ya, dari segi bezel saya lebih suka yang Panasonic. Kemudian dari kelengkapan port, beralih ke belakang nih. Nah, untuk kelengkapan portnya yang Panasonic ini, Panasonic dulu. Yang Panasonic punya 2 port USB, 1 port LAN, kemudian port antena, 2 port HDMI, port RCA yang dia bisa dikonvert ke 3 colokan langsung, jadi lebih minimalis ya, dan jack 3,5 minus port audio optik. Untuk yang Sharp dia lebih unggul ya karena mempunyai 3 port HDMI, kemudian USB-nya 2, sama port LAN juga ada, port antena. Port RCA-nya dia masih port RCA yang langsung 3, bukan yang convert seperti yang Panasonic tadi. Dan dia juga masih punya jack 3,5. Kalau dari segi port berarti yang Sharp lebih unggul ya, karena lebih banyak port HDMI-nya. Sekarang untuk spesifikasi dayanya, untuk yang Panasonic dia memakan daya di sini terteranya 75 watt, dan untuk yang Sharp ternyata lebih tinggi, dia 87 watt. Sebenarnya selisihnya nggak terlalu berasa ya, apalagi kalau kita sudah mengatur brightness-nya nggak di maksimal, pasti untuk penggunaan dayanya lebih hemat. Untuk bodi belakang ternyata yang Panasonic ini lebih unggul karena dia sudah berbahan dari metal, sedangkan untuk yang Sharp dia bahannya masih plastik. Jadi kalau dari segi durability atau kekuatannya pastinya lebih unggul yang bahannya dari metal. Untuk kabel powernya dia sama-sama sudah fix menancap, jadi nggak bisa dilepas pasang ya. Sama punya Sharp juga udah fix menancap, cuman yang Sharp dikasih detail kecil yang menurut saya cukup berguna, yaitu cantolan kabel ya, cantolan kabel, jadi bisa buat ngerapiin kabel agar tidak semrawut gitu. Oke, beralih dari sisi depan, sekarang remote-nya nih. Nah, remote-nya juga sangat berbeda. Kalau punya Panasonic panjang sekali gini ya, panjang banget. Nah, punya Sharp masih juara bertahan buat saya. Jadi remote Sharp ini menurut saya itu desainnya masih belum ada yang lebih baik. Kalau menurut saya anti mainstream dan enak sekali digenggam. Kalau punya Panasonic ini panjang dan dia
shortcut ke aplikasinya lebih banyak sih, ada Netflix, kemudian YouTube, Prime Video, Google Play, Apps, dan AudioLink. Kalau untuk yang shortcutnya di Sharp itu hanya di Netflix aja gitu. Pokoknya kalau dari segi tombol-tombolnya lebih banyakkan di Panasonic. Untuk konektivitasnya ini sudah sama-sama support Bluetooth, jadi nggak perlu menghadapin ke TV-nya lagi kalau ingin mengoperasikan kayak gitu. Terus juga sudah built-in mic, jadi bisa Google Assistant atau voice command kayak gitu. Untuk tipe baterainya sama ya, baterai yang model kecil yang punya Sharp maupun punya Panasonic ini sama, menggunakan baterai yang model seperti ini. Oke, dari remote sudah, kemudian beralih dari sisi panel. Ternyata kedua, meskipun sama-sama brand Jepang, kedua panelnya berbeda. Kalau yang Panasonic dia pakai IPS head panel. Nah, ini sama seperti punya Xiaomi 43 in dan LG gitu, head panel IPS. Sedangkan untuk yang Sharp dia masih sampai sekarang masih bertahan, bahkan di tipe barunya juga masih PA panel atau soft panel kayak gitu. Sekarang dari segi user interface-nya ternyata juga berbeda. Untuk yang Panasonic dia masih bertahan di UI Android murni, Android TV murni. Sedangkan untuk yang Sharp dia sudah menggunakan UI Google TV. Jadi lebih baru ya, lebih fresh. Untuk versi Android-nya kita lihat apakah sama. Untuk versi Android-nya meskipun yang Panasonic masih menggunakan UI Android, tapi dia juga cukup up to date. Dia ngasih Android-nya versi yang 11 juga sama, jadi ya versi 11 Android-nya, berbeda di UI-nya saja gitu. Nah, kalau untuk Google TV sekarang tampilan aplikasinya bulat-bulat seperti ini, sedangkan yang Android TV dia masih persegi panjang seperti ini berandanya. Dan yang pastinya kalau misalnya kita ingin download aplikasi, kita harus masuk ke Play Store. Sedangkan untuk yang Google TV, kalau ingin download aplikasi, langsung ke aplikasi dan kita bisa cari di sini aplikasinya atau mengikuti kategori sesuai aplikasinya kayak gitu. Sekarang kita coba cek internalnya, mana yang lebih besar. Untuk penyimpanannya sama ya, dia penyimpanan free-nya di 4,3 GB kayak gitu. Penyimpanan sudah. Sekarang langsung ke poin utama dari sebuah TV, yaitu kualitas gambar. Oke, kita tes seperti biasa, kita coba YouTube yang konten 4K. Untuk untuk resolusinya ini sama-sama masih Full HD ya, belum 4K. Biasanya kalau yang dulu-dulu kita sering compare antara IPS atau head panel dengan VA soft panel, biasanya IPS lebih unggul. Coba kalau di Panasonic apakah tetap lebih unggul atau malah downgrade kayak gitu. Sepertinya udah kelihatan ya, dari kita buka YouTube aja udah kelihatan, kayaknya udah ada buyar-buyar ini video, udah jadi insert aja kayak. Enggak lah, kita tetap coba muter konten yang sama. 4K video. Tapi SPM-nya tadi ngeyel, katanya lebih bagusan yang Sharp gambarnya. Ya, kita cobalah. Nah, ini Costa Rica. Sama-sama Costa Rica, kita set ke full resolusinya 1080. Yes, oh iya, kedua TV ini juga pastinya sudah support HDR ya. Jadi di sini bisa kelihatan muncul 1080 60 HDR. Ini juga sama 1080 60 HDR. Oke, kita mulai dari awal dan mana yang lebih baik. Semoga di kamera terlihat. Satu, dua, tiga. Kayaknya udah ya.
Udah ya, nggak usah tarik kesimpulan ya, biar penonton menyimpulkan sendiri atau teman-teman menyimpulkan sendiri. Kita pause sebentar. Sebenarnya udah cukup terlihat ya perbedaannya. Kayaknya dibandingkan dengan kita compare yang Xiaomi lebih mencolokkan ini ya. Iya, lebih mencolokkan ini ya warnanya. Kalau sama Xiaomi mungkin kemarin emang beda warnanya, tapi nggak sebegitunya mencolok. Kalau ini benar-benar kelihatan banget ya dari warna hijaunya. Nah, semoga di kamera terlihat, pasti terlihat lah, jelas banget ini. Saya kecilkan dulu untuk volumenya. Kita play lagi. Seperti biasa, kelebihannya IPS mau dilihat dari sudut manapun dia masih jelas warnanya, nggak pudar. Nah, masih jelas kan warnanya, dan kita bisa bandingkan dengan yang VA panel punya SAP. Dan yang pastinya head panel lebih bagus dari segi durabilitasnya, lebih tahan terhadap benturan. Seperti nah, biar editornya pusing. Kalau dari motion rate atau pergerakan gambar mirip sih. Coba kita putar konten yang football. Kita coba lihat untuk pergerakan gambarnya mana yang lebih bagus. Oke, dari karakter warna juga sudah berbeda ya. Cuman nggak sejomplang yang konten sebelumnya tadi. Di konten ini Sharp kelihatan lumayan bagus sih. Meskipun dari warna tetap lebih tajam yang punya Panasonic. Kalau dari segi gambar, kecepatan geraknya, motionnya, sepertinya mirip. Gimana? Mirip ya kalau udah gambar mirip sih. Tetap gak sesemut yang punya Sony maupun LG. Oke, itu dari segi gambar ya. Kita bisa penonton nilai sendiri atau teman-teman nilai sendiri, biar teman-teman juga yang menyimpulkan dan tulis di kolom komentar. Sekarang kita coba dari segi suara. Oke, sekarang kita tes suara. Kita coba yang punya Sharp dulu. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength now. Destroy, until I walk away, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I? Sekarang kita coba yang punya Panasonic. Untuk volumenya sama-sama kita set ke level 50 ya. Separuhnya, jadi separuh powernya. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Coba lagi, sekali lagi. My mind will break. Will it break? Can I take?
Oke, kalau dari segi suara, jujur menurut admin Sharp lebih unggul ya, dari buletnya, kemudian dari bassnya itu lebih terasa di Sharp. Kalau yang di Panasonic kesannya agak lebih mendem dibandingkan yang Sharp, dan dengan level yang sama-sama separuh dari power speakernya, itu Sharp lebih nyaring dibandingkan punya Panasonic. Oke, tibalah saatnya kita di kesimpulan. Menurut admin nih, menurut saya kalau dari segi gambar saya lebih condong ke punya Panasonic. Tadi juga dari kita tes dari segi warnanya, Panasonic lebih cakep, lebih tajam dari warnanya. Kemudian dari suara, Sharp lebih bagus atau lebih unggul. Jadi disesuaikan lagi di kebutuhan teman-teman nih. Misalnya teman-teman bingung antara kedua tipe ini, misalnya teman-teman lebih mengutamakan ke kualitas gambar, saya rasa Panasonic adalah pilihan yang bijak. Cuman ketika teman-teman lebih suka dari segi suara, suka nonton film yang suaranya menggelegar kayak gitu, lebih bagus pilih Sharp. Oke, itulah kesimpulannya. Di range harganya juga TV ini serupa sih atau setara. Mungkin itu aja review dari saya dan komparasi dari saya. Buat teman-teman yang sudah pengalaman menggunakan kedua TV ini, bisa sharing-sharing di kolom komentar. Saya Budian pamit undur diri, dan jika kalian berminat dengan TV ini silahkan hubungi kontak di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.